Anda tahu bahwa menjadi seorang pendeta atau imam atau pastor itu orang yang sangat dihormati, dipuja. Seringkali kalau ada pertemuan-pertemuan diutamakan. Wah, saudara-saudara, jadi seorang pendeta atau imam atau pastor itu menikmati sekali, saudara-saudara, di mana orang-orang merasa Anda itu orang penting. Kalau tidak waspada, kalau tidak aware luar biasa, kalau tidak sungguh-sungguh sadar, pendeta atau imam atau pastor bisa mabok untuk dihormati, bisa mabok popularitas, bisa mabok ingin merasa penting, bisa ingin sekali jadi bos, bisa ingin sekali memperoleh kekuasaan, bisa ingin haus pada kekayaan. Itu bahaya kalau para pendeta, pastor atau imam tidak sungguh-sungguh aware, tidak sungguh-sungguh sadar. Karena kalau seandainya mereka lupa diri, termasuk saya, kalau lupa diri, saya tidak akan mampu berfungsi sebagai seorang pendeta, sebagai seorang imam atau pastor. Tidak mungkin. Mengapa? Karena saudara-saudara, sesungguhnya panggilan menjadi seorang pendeta atau menjadi imam atau menjadi pastor adalah panggilan untuk menjadi pelayan. Panggilan untuk melayani. Bukan panggilan untuk menjadi bos. Bukan panggilan untuk menjadi orang yang begitu dihormati. Bukan. Tapi panggilan untuk melayani. Panggilan untuk menjadi pelayan di tengah-tengah godaan kekuasaan, di tengah godaan untuk dihormati, di tengah-tengah godaan popularitas, di tengah-tengah godaan untuk dipuja-puji. Pendeta, imam, pastor harus selalu ingat, kami itu pelayan. Pelayan Tuhan, saudara-saudara, tidak lebih dari pelayan Tuhan. Dan sebagai pelayan, saudara-saudara, tugas dan panggilan kami adalah untuk menolong mereka yang lemah, untuk menolong siapapun yang membutuhkan, untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah umat maupun di tengah-tengah jemaat, tetapi juga bahkan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Dan ketika dia melakukan itu, saudara-saudara, dia harus melakukannya dengan penuh integritas. Karena apa? Ketaatan seorang pendeta, ketaatan seorang imam atau pastor hanya kepada Tuhan. Bukan kepada umat, bukan kepada pejabat, bukan kepada orang kaya manapun. Tapi cuma kepada Tuhan. Ini integritas yang mesti dijaga dan harus dia pertahankan mati-matian. Saudara-saudara, sebagai pendeta, sebagai imam atau sebagai pastor, tugasnya sebagai seorang pelayan adalah untuk yang pertama, menolong mereka yang lemah, mereka yang tidak dimanusiakan, mereka yang disingkirkan, mereka yang dimarginalisasi. Pendeta tidak boleh memikirkan untuk cuman menolong orang-orang yang dia sukai. Menolong orang-orang yang kaya, tidak. Justru mereka yang lemah, yang perlu mendapatkan perhatian, itulah yang mesti dia bantu. Yesus contohnya, dialah imam besar kita, saudara-saudara. Dia tolong siapapun yang lemah, yang didiskriminasi. Mereka yang selama ini dilupakan, Yesus datang. Melayani orang yang berpenyakit kusta, orang buta, siapapun, bahkan orang Samaria yang disingkirkan, Yesus datang memanusiakan mereka. Panggilan pertama, menolong mereka yang lemah.
Panggilan kedua dari seorang pendeta atau imam atau pastor adalah memberikan pengharapan di tengah-tengah kehidupan manusia dan dunia ini, saudara-saudara, yang penuh dengan frustrasi. Banyak orang yang mengalami keputusasaan, tidak tahu lagi mau bagaimana. Ini tantangan begitu besar, begitu banyak, begitu cepat datangnya. Kami nggak tahu kami harus berbuat apa yang harus kami lakukan. Lalu merasa mentok sana, mentok sini, tidak tahu lagi mau bikin apa. Bisanya menangis, bahkan seringkali tidak mampu menangis. Tugas seorang pendeta atau imam atau pastor memberikan pengharapan. Hey, kita punya pengharapan di dalam imam besar kita, Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu telah mati dan bangkit. Bangkit artinya apa? Segala macam yang impossible, yang tidak mungkin yang kamu hadapi, persoalan sebesar apapun, sehebat apapun, bisa ketika kita bersandar pada Tuhan. Selalu punya pengharapan. Ya, selalu punya pengharapan. Oleh karena itu tugasnya itu, saudara, tugas seorang pendeta adalah menolong mereka yang pada saat ini sedang mengalami frustrasi dan putus asa. Dan yang ketiga, saudara, tugas seorang pendeta atau imam atau pastor adalah menolong umat supaya jangan berpikir untuk diri sendiri. Supaya tidak berpikir untuk kelompoknya sendiri. Karena kalau umat hanya berpikir untuk diri sendiri, untuk kelompoknya sendiri, gereja berhenti menjadi gereja. Gereja tidak akan lagi menjadi garam dan terang dunia. Gereja dipanggil bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi garam dan terang dunia. Untuk menjadi pembawa damai, keadilan di tengah-tengah umat manusia dan dunia, dimanapun gereja itu ditempatkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tugas pendeta atau imam atau pastor adalah mendorong umat supaya menjadi garam dan terang dunia. Dan itu yang dilakukan Yesus. Yang dilakukan Yesus. Supaya kita semua menjadi garam dan terang dunia. Nah, saudara-saudara, untuk ini saya sebagai seorang pendeta atau imam atau pastor harus bercermin dari